Ya! Wiro, Wiro Sablon, Sinto, Sinto Gendeng. Dengan gagah berani Abimanyu menghadang rombongan Bisma kemudian memberi salam pada kakek buyutnya itu. Abimanyu berkata, seandainya dia berada di rumah, mungkin dia akan meminta doa Bisma, namun karena ini di medan perang maka dia menantang Bisma untuk menyerangnya lebih dulu. Siapa kau anak muda? Saat itu Bisma tidak mengetahui jika yang berdiri dan menantangnya itu adalah anak Arjuna bersama Subadra. Dia pun menanyakan siapa, dari mana keberanian, serta kemampuan yang anak muda itu miliki. Namaku Abimanyu. Bisma terkejut mendengarnya, lalu Abimanyu berkata jika dia sangat menyayangi Krishna. Dia berdiri di sana untuk menantang kematian sambil mengangkat busur dan mengarahkannya pada Bisma. Kenapa kau diam dan tidak menyerangku? Namun Bisma hanya diam, kemudian berkata jika dirinya tidak bisa melawan Abimanyu yang merupakan keturunannya. Bisma pun mengaku sedih karena keturunannya yang masih muda belia harus ikut berperang. Bagaimana mungkin aku melukaimu? Karena Bisma tidak mau mengangkat busur, akhirnya Abimanyu ngajeleng dari kereta dengan loncatan salto sangat indah. Kemudian menangkap busur yang tadi ia lemparkan dan sekali lagi mengarahkannya pada Bisma. Sekarang akui saja kekalahanmu. Bisma berkata jika dia sudah mengakui kekalahannya, daripada harus melawan Abimanyu lebih baik Bisma mengalah. Karena jika sampai Abimanyu tewas di tangannya, maka dirinya akan merasa kesepian yang seluruh hidupnya akan dipenuhi rasa bersalah. Bisma mengatakan jika bukan karena sumpah maka dia lebih memilih menjadi pertapa daripada harus berperang melawan keluarganya sendiri. Jangan kau menantangku. Mendengar semua itu Abimanyu bukannya pergi melainkan kembali menantang Bisma. Bahkan setelah Bisma memerintahkan Abimanyu pergi, dia malah berkata jika Bisma adalah musuhnya, sehingga Abimanyu tidak mau menerima perintah dari musuh. Aku tidak bisa mengikuti perintah darimu. Sementara Sangkuni melihat matahari akan segera tenggelam yang artinya perang akan segera berhenti. Sangkuni pun mengajak Duryodhana untuk segera mendekati Yudhistira mumpung semua orang sedang sibuk. Usir. Ayo. Bisma yang sibuk meladeni Abimanyu hingga dia kecolongan karena kini Duryodhana sudah mendahului pergi menghampiri Yudhistira. Sedangkan dirinya terus menangkap anak panah yang Abimanyu lontarkan ke arahnya. Aku memohon padamu, Nak. Pergilah saja. Kini Abimanyu mencabut pedang seraya mengecungkannya. Kemudian Bisma mencabut pedangnya juga dan mulai turun dari kereta untuk mendekati Abimanyu. Tak banyak pikir lagi Abimanyu langsung menyerang Bisma menggunakan pedangnya, namun Bisma dengan santai menghindari serangan-serangan yang Abimanyu lontarkan. Abimanyu terus menyerang Bisma meskipun dirinya beberapa kali harus terpental. Dia tidak menyerah dengan terus bangkit dan bangkit serta kembali melancarkan serangannya pada kakek buyutnya itu. Ya! Ya! Sampai pada akhirnya Abimanyu mampu menggoreskan ujung pedangnya di lengan Bisma. Melihat Abimanyu yang terus menyerangnya, Bisma pun memohon agar Abimanyu pergi sambil ngaleos untuk meninggalkannya. Namun Abimanyu malah mengambil gada dan mulai menyerang Bisma yang dengan mudah merebut gada kemudian ngajongkrokeun Abimanyu. Bisma pun melemparkan gada pada sebuah kereta kuda yang ngacleng dan tepat menghimpit tubuh Abimanyu. Bisma menguji keberanian Abimanyu. Suatu saat jika Abimanyu memerintah negeri ini, Bisma akan sangat bangga melihatnya dari nirwana. Setelah itu Bisma pun pergi meninggalkan Abimanyu yang sudah tidak mampu melawannya lagi. Sementara Duryodhana bersama Sangkuni dan juga Dursasana sudah tiba di dekat Yudhistira, mereka pun turun dari kereta. Dursasana menyarankan agar Duryodhana melawan Yudhistira dengan senjata yang sama, entah Yudhistira menggunakan gada atau Duryodhana yang menggunakan tombak. Karena aturan perang sudah jelas jika pertarungan hanya boleh terjadi jika mereka menggunakan senjata yang sama. Keponakanku. Lalu Sangkuni mengatakan jika Duryodhana harus menggunakan gada untuk melawan Yudhistira karena gada adalah senjata yang paling Duryodhana kuasai. Setelah itu Sangkuni pun memanah tombak yang Yudhistira pegang sampai ngacleng. Dursasana melemparkan gada pada Yudhistira supaya Yudhistira menggunakannya. Kemudian mereka bertiga mulai mendekati Yudhistira sambil menenteng gada untuk mengeroyoknya. Dursasana mengatakan jika Yudhistira harus menggunakan gada supaya nama mereka bertiga tidak tercemar.
Lalu Yudhistira berkata, jika karakter Dursasana sudah kotor, oleh karena itu tidak perlu lagi memikirkan nama baik. Dursasana, kau tidak perlu khawatir soal pencemaran nama baik. Di sisi lain, Arjuna masih sibuk melawan Guru Drona sehingga dia belum bisa menghampiri kakaknya untuk memberikan bantuan. Tiba-tiba datanglah Drestadiumna yang meminta agar Arjuna segera menghampiri Yudhistira, di mana Guru Drona yang ditakdirkan mati di tangannya pun akan dia hadapi. Kembali pada Yudhistira yang mengatakan jika pengeroyokan itu adalah pelanggaran peraturan, meskipun mereka menggunakan senjata yang sama. Namun Sangkuni berkata jika tadi Yudhistira mengatakan agar jangan mengkhawatirkan nama mereka tercemar, jadi mereka bertiga tetap akan mengeroyok Yudhistira. Saudara Yudhistira. Yudhistira sempat terpojok dan terjatuh, namun dia mencoba epic comeback dan menghajar Sangkuni juga Dursasana menggunakan gada yang ia pegang. Dan di saat bersamaan Bima dan juga Arjuna sedang menuju ke arah Yudhistira. Sementara Nakula dan juga Sadewa akan mempercepat pertarungan mereka supaya secepatnya bisa menolong Yudhistira. Sangkuni dan juga Dursasana mampu Yudhistira kalahkan, namun tidak bagi Duryudana yang justru mampu menghajar Yudhistira secara brutal. Jelas saja ini bisa dia lakukan karena memang menggunakan gada adalah keahlian Duryudana. Setelah dihajar habis-habisan, akhirnya Yudhistira kembali bangkit dan mampu menghajar Duryudana yang membuat Sangkuni khawatir. Ditambah lagi matahari yang saat ini posisinya hampir saja tenggelam. Bahkan terlihat Bhisma sudah selesai bersama Abhimanyu dan akan segera menghampiri mereka. Sangkuni segera menghampiri Raja Madra dan meminta agar Raja Madra menyerang Yudhistira sebelum terlambat. Raja Madra memaki Sangkuni yang licik karena dia tidak mau menyerangnya dari belakang. Hidupmu sangat menjijikan. Namun Sangkuni mengingatkan Raja Madra pada sumpah setianya terhadap Duryudana yang akan membantu Duryudana sampai bisa memenangkan perang ini. Sangkuni meminta agar Raja Madra melemparkan tombak ke arah Yudhistira. Lemparkan tombakmu, Raja Madra. Sebetulnya Raja Madra tidak mau melakukan perintah Sangkuni, namun karena sumpah yang telah ia ucapkan, akhirnya Raja Madra mulai mengangkat tombak dan melemparkannya ke arah Yudhistira. Kebetulan Pangeran Utaran yang posisinya tidak jauh dari Yudhistira melihat semua kejadian ini. Pangeran Utara pun segera berlari untuk memberitahu Yudhistira yang kini sedang dihajar habis-habisan oleh Duryudana. Dan tiba-tiba